Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan bisa bersama Bapak Ibu sekalian di sini untuk sedikit berbagi mengenai informasi medis. Nama saya Harim Priyono. Saya spesialis THT dengan subspesialisasi di bidang telinga atau otologi. Nah, saya ke sini bersama tim dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya, jadi saya memang berpraktek di sana mulai Maret 2023. Sebelumnya saya ada di Pantai Indah Kapuk, rumah sakit ya. Saya pindah ke Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas untuk berbagi dengan Bapak Ibu mengenai penyakit yang namanya tuli mendadak, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin penyakit ini pernah bikin heboh Bapak Ibu sampai ke Pak Menteri ya, ke Pak BGS. Karena dibilang stroke telinga gitu ya, ada kan, selegram kalau nggak salah, ya ke Singapura sama dokter di Singapura dibilang nggak ada tuh stroke telinga itu gitu ya. Nanti kita lihat kenapa sih penyakit ini sering dibilang stroke pada telinga ya. Jadi nama tuli mendadak sendiri bisa merupakan sebuah gejala ya, kayak Bapak Ibu sakit. Gejalanya apa? Demam, batuk, ya. Nama penyakitnya apa? Influenza, gitu ya. Jadi ada nama penyakit dan penyakit itu bisa memberikan gejala dan ya ada nama-nama gejala. Demam, batuk, pilek, migrain, pusing, gitu ya. Itu semua nama gejala. Nah, tuli mendadak ini bisa dua Bapak Ibu. Ada yang dia sebagai nama gejala, ya. Contohnya apa? Bapak Ibu pilek, rasanya penuh di telinga, itu boleh dikatakan Bapak Ibu mengalami tuli mendadak. Tapi bukan nama penyakitnya ya. Ya, Bapak Ibu naik pesawat, rasanya penuh. Nah, itu mengalami gangguan pendengaran mendadak. Dibilang tuli mendadak boleh secara medis. Tapi itu gejala, bukan nama sebuah penyakit atau diagnosis. Nah, kalau Bapak Ibu agent asuransi ya, yang penting nanti buat Bapak Ibu adalah nama penyakit ya. Nah, kalau nama penyakit dia namanya yang di depan itu idiopatik, sudden ya, idiopatik. Nah, nanti penting ya Bu, ada sudden mendadak. Siapa yang menentukan sudden? Pasien. Ya, bukan kami dokter yang menentukan itu mendadak atau pelan-pelan. Ya, jadi yang menentukan mendadak siapa? Pasien. Ya, yang ngalamin sensori neural jenis gangguan pendengarannya itu gangguan di sensor suara, namanya rumah siput atau cochlea, hearing loss. Ya, jadi tapi ada kata di depan idiopatik. Nah, ini kalau untuk asuransi sering, mungkin asuransi paling nggak suka dengan kata idiopatik. Idiopatik itu artinya tidak diketahui Bapak Ibu. Ya, ini sering kalau agent ngejar-ngejar ini nih. Etiologinya apa sih dok? Gitu. Paling nggak mau kalau dibilang idiopatik. Padahal namanya kalau Bapak ketik gitu ya, ketik aja di website, nama dia sebetulnya adalah idiopatik. Kenapa disebut idiopatik secara medis? Karena kami tidak pernah bisa membuktikan dengan pemeriksaan. Ya, kalau Bapak Ibu kena infeksi, dicek ada ada kuman di darahnya atau tidak, bisa. Kita bisa tangkap penyebabnya. Ya, sakit tumor juga bisa ditangkap penyebabnya, dilihat dengan CT scan, MRI dan lain-lain. Tapi kalau ini tidak pernah ketahuan Bapak Ibu. Kita tidak tahu kalau ditanya. Jadi di antara yang mungkin menjadi penyebab yang mana dok pada pasien yang ini, kami tidak pernah tahu. Ya, makanya secara medis nama di depannya adalah kata idiopatik. Jadi kalau sudden deafness atau tuli mendadak yang nama diagnosis, itu nama diagnosis sebetulnya adalah idiopatik sudden sensory neural hearing loss. Nah, apa yang dimaksud dengan sudden deafness itu? Ya, gangguan pendengaran tipenya adalah sensori neural lebih dari 30 desibel pada 3 frekuensi nada murni. Jadi kalau pemeriksaan pendengaran itu ada beberapa frekuensi, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, seperti itu. Paling tidak 3 ya, yang terjadi dalam periode 3 hari. Ya. Ini adalah dia confirm lah gitu ya, pasti gitu kalau ini terpenuhi. Tapi tidak selalu pasien datang pada situasi yang ideal. Ya, jadi kami
Kalau menghadapi sudden deafness ini, kami harus menghadapinya seperti kami menghadapi pasien stroke. Pasien stroke resepnya satu Bapak Ibu, cepat ditangani, cepat sembuh, ya. Terlambat ditangani, terlambat dia. Ya, makanya kita ini termasuk kedaruratan medis di bidang THT. Sudden deafness adalah kedaruratan medis, ya. Jadi harus segera ditangani. Kalau bisa dalam 24 jam sudah ditangani. Kemudian paling besar adalah satu sisi, entah kanan, entah kiri, ya, tapi satu telinga biasanya mengenainya. Resiko telinga kanan dan kiri nggak beda, mau kena kanan, mau kena kiri, resikonya sama. Nah, ada bisa terjadi, ya, saya juga nggak, ya cukup sering lah, setahun mungkin ada 3-5 pasien ya, kanan kiri terjadinya, ya hanya 1-2% kasus. Dan yang terjadi tiba-tiba, pasien ngeluh tiba-tiba barengan kanan kiri, itu lebih jarang lagi, kurang dari 1%. Ya, tapi ada, ya seperti itu. Nah, ini jenis gangguan gitu. Terus kalau tuli mendadak, kerusakannya di mana gitu ya Bapak Ibu? Di sini kita dengar suara masuk, ada kendang telinga, kemudian ada telinga tengah. Kalau infeksi Bapak Ibu pilek tuh sering masalahnya di sini nih, di belakang kendang telinga ini terisi ingus. Ya, atau tekanan negatif kalau lagi naik pesawat rasanya penuh, itu masalahnya di sini, ya. Dan ini adalah sensor suara kita, namanya rumah siput atau koklea. Ini seperti mic ini, ya, merubah suara jadi listrik. Itu adalah kerja dari organ ini. Selanjutnya listriknya dialirkan ke otak. Gangguan pendengaran bisa terjadi dari sini, di luar, ya, di luar sini namanya konduktif. Kemudian di rumah siput namanya sensori neural. Dan ada ketulian saraf atau neural, contohnya ada tumor seperti itu, atau stroke. Ya, pasien stroke itu mengalami gangguan di sentral atau di komputernya, seperti itu. Boleh diklik Mas? Minta tolong diklik. Ya, nah pemeriksaannya apa? Jadi Bapak Ibu kalau customernya ya ngalamin sudden deafness, nanti dikonsulkan ke dokter THT. Dokter THT biasanya akan menanyakan kepada dokter penyakit dalam. Kenapa? Karena penyebabnya ada sebagian di penyakit dalam. Ya, apa itu? Contohnya pemeriksaan sifilis. Itu biasanya yang memeriksa dokter tropik infeksi penyakit dalam. Kemudian autoimun. Ini adalah tugasnya dokter penyakit dalam konsultan hematologi, ya, atau konsultan imunologi. Kemudian yang bawah adalah koagulopati. Koagulopati itu darahnya mudah beku atau ya mudah beku. Itu juga hematologi. Nah, selanjutnya adalah infeksi. Ya, bisa jadi pasiennya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu customernya ada yang sudden deafness, ini dokter THT-nya kok konsul kemana-mana sih gitu ya. Karena di antara nanti konsultasi, kalau dilihat dari tadi nomor 1 sampai ini nomor 7, ini nanti kalau ada yang tidak normal, kami hanya mengatakan bahwa kalau pasien nanya, dok saya ini jadi tuli mendadaknya kenapa? Kemungkinan karena adanya faktor risiko yang ditemukan dari dari 1 sampai nomor 7, ya, termasuk di sini kolesterol tinggi, diabetes, penyakit tiroid, itu menjadi faktor risikonya terjadinya tuli mendadak. Sebenarnya ini semua dari 1 sampai 7 adalah faktor risiko dari jantung koroner dan stroke. Itu dia, makanya kami pernah, di antara kami ada yang menyebutnya sebagai stroke telinga, tuh ceritanya gitu ya. Jadi sudden deafness bukan stroke telinga gitu ya, tetapi kami menjelaskan kalau ke pasien ya, jadi komunikasi awam gitu ya, komunikasi awam dibawa ke Singapura, diceritakan, yang ada dokter Singapura bingung gitu, kenapa dibilang stroke telinga gitu ya, ceritanya begitu. Nah, di antara penyebab itu ada juga kemungkinan tuli mendadaknya itu bukan yang idiopathic sudden sensory neural hearing loss tadi, tapi karena memang ada tumor di saraf telinga. Ya, makanya di dalam guideline-nya ada permintaan untuk saya melakukan atau memintakan pemeriksaan MRI. MRI-nya dengan kontras. Ya, untuk apa? Untuk menyingkirkan bahwa tuli mendadaknya bukan karena
tumor saraf telinga atau yang disebut neuroma akustik, ya, seperti itu. Ya, pemeriksaan lain apa lagi? Pemeriksaan fungsi pendengaran yang namanya audiometri. Ini mungkin Bapak Ibu kalau pemeriksaan pendengaran sudah sering dengar gitu ya, audiometri. Ini wajib untuk memastikan bahwa ketuliannya adalah sensori neural. Ya, kalau yang konduktif contohnya apa? Tadi di belakang gendang telinga ada ingus, Bapak Ibu lagi pilek, Bapak Ibu sedang habis naik pesawat atau habis diving, ya, itu bisa terjadi gangguan, tapi itu tipenya adalah konduktif. Nah, ini yang sensori neural. Kemudian ada pemeriksaan elektrofisiologi, merekam otak, ya, adalah merekam kelistrikan sistem saraf pendengaran. Itu dengan BERA atau ABR dan juga OAE. OAE itu ngecek si rumah siput, ya. Jadi mic-nya ini berfungsi normal atau tidak. Itu adalah namanya OAE. Ya, jadi pasien sudden deafness biasanya OAE-nya hasilnya tidak baik atau ada kelainan. Pemeriksaan keseimbangan tidak rutin dilakukan. Ya, kenapa? Tuli mendadak gejalanya 3 Bapak Ibu. Berkurang pendengaran bisa sampai hilang total, denging atau tinnitus, bisa denging atau dengung, ya. Dan yang terakhir adalah gangguan keseimbangan. Bisa vertigo atau bisa dizziness. Vertigo itu pusing muter, kalau dizziness itu limbung, ya, unsteadiness, kayak goyang kayak di kapal, itu kita nyebutnya dizziness, ya. Tapi tidak rutin, jadi kita lihat dulu, kalau memang pasien ada keluhan itu, kita akan periksa, ya, periksa keseimbangan. Kenapa harus diperiksa? Karena ada penyakit yang sering, ya, namanya BPPV atau vertigo posisi. Ini biasanya pada orang tua, ya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah ngalamin kalau perubahan posisi kepala atau badan terjadi vertigo ringan. Nah, itu adalah vertigo posisi, ya, bukan tuli mendadak. Kalau karena tuli mendadak, pusing berputarnya spontan, enggak dipengaruhi gerakan kepala, tidak dipengaruhi gerakan badan, ya, itu khasnya si tuli mendadak. Nah, bagaimana dia ngerusak, ya, sensor suara seperti itu? Satu, akibat infeksi virus itu merusak sensor suara kita, ya. Yang kedua, gangguan pembuluh darah dan aliran darah. Nah, inilah kenapa sudden deafness ini ada yang bilang seperti stroke di telinga, ya, gangguannya karena aliran darah. Kemudian pecahnya selaput di dalam rumah siput, ya, itu karena perbedaan tekanan. Kemudian juga dalam akibat dari reaksi imun, ya, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien sudden deafness yang usianya masih muda, ya, belasan tahun sampai 25 tahun, kita mencurigai biasanya autoimun, ya, seperti itu. Nah, gimana obatnya? Ya, pendek kata gitu Bapak Ibu. Obatnya apa? Untungnya untuk sudden deafness ini karena sering terjadi, jadi ada clinical practice guideline-nya. Clinical practice guideline adalah apa ya? Standar prosedur yang harus kami ikuti gitu ya, dan dia sangat sahih atau tingkat kesahihannya paling tinggi. Ya, itu adalah clinical practice guideline. Jadi kalau ada clinical practice guideline, kita jarang nyari evidence journal atau apa, ya, kita langsung ke situ, ya, karena clinical practice guideline itu disusun dari ratusan, kadang-kadang hampir sampai ribuan jurnal, gitu ya, dipilih tata cara yang baik bagaimana. Nah, jadi prinsipnya ini ada tata caranya, ya, di sini misalnya ada gangguan, ya, pastikan bukan gangguan konduksi tadi, ya. Kemudian kalau dia ternyata bukan konduksi, masuk kedua, ya, kemudian dilakukan ini assessment, ya, untuk gangguan saraf tadi. Kemudian kalau tidak ada, kita tidak boleh rutin melakukan CT scan, kita tidak boleh rutin melakukan pemeriksaan lab, tidak. Jadi prinsipnya harus dipastikan dulu bahwa dia sensory neural hearing loss. Kalau sudah sensory neural hearing loss, nah ini Bapak Ibu, ada instruksi, kami harus memastikan dia bukan karena tumor dari saraf pendengaran. Jadi di sana ada instruksi MRI, ya, ada instruksi MRI. Kalau di MRI tidak ditemukan tumor dari saraf pendengaran, maka itu sudah pasti namanya sudden deafness yang tadi idiopathic sudden sensory neural hearing loss. Ini diedukasi, kemudian antibiotik tidak rutin dilakukan, gitu ya, tidak boleh saya terus main kasih antibiotik. Nah, obat utama yang di atas kiri itu Bu,
adalah steroid sama hiperbarik terapi. Ya, steroidnya ada dua, steroid diminum sama steroid disuntik ke dalam. Ya, kalau gangguannya sampai derajat sedang, prosedurnya adalah kami coba steroid minum dulu. Kalau gagal atau masih ada sisa gangguan pendengaran, kami harus tawarkan untuk suntik. Kalau sudah steroid minum sama suntik sudah dilakukan, kami diizinkan mengatakan bahwa gangguan pendengarannya sudah permanen, tidak dapat diperbaiki. Jadi kalau pasien nanya, dok obatnya ada, obat ada gitu ya. Dan ada waktunya Bapak Ibu. Di atas ya, within 2 weeks of onset. Ya, jadi waktunya 2 minggu, 2 sampai 6 minggu. Di sini ada kata 1 bulan. Jadi di atas 1 bulan saya boleh mengatakan tidak mungkin ada perbaikan. Ya, kalau mau dicoba masih ada tempatnya hiperbarik oksigen. Hiperbarik oksigen ini ada 2 Bapak Ibu, yang ada di Minto Harjo, Rumah Sakit Angkatan Laut, atau yang ada di rumah sakit swasta. Apa bedanya kalau yang hiperbarik beneran adanya di Minto Harjo? Bedanya apa sih gitu ya? Kalau yang di Minto Harjo itu pressure-nya itu sampai 20 meter. Ya, identik. Jadi beneran yang untuk terapi ada di sana. Kalau yang di rumah sakit swasta biasanya hanya pada kedalaman 6 meter. Jadi pressure-nya tidak terlalu besar, ya, gitu. Kadang-kadang sering pasien nanya, "Dok, itu bukannya yang pernah ada yang meninggal gitu ya, Bapak Ibu?" Ya, tapi itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan terapi hiperbariknya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Hiperbarik itu di dalam chambernya adalah oksigen murni. Ya, kalau main HP di dalam ada percikan api, dia bisa terbakar saat itu, dan hiperbarik itu tidak bisa serta-merta dikempesin gitu ya. Kemudian orangnya dikeluarkan, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi di dalam tabung itu, dibuka pasiennya meninggal, tidak dibuka juga meninggal. Itu yang terjadi waktu itu. Ya, jadi karena kebakaran di dalam. Oke. Dan waktu itu hanya dipakai untuk, pada waktu kejadian itu hanya dipakai untuk apa ya Bapak Ibu, bukan untuk terapi, tapi untuk kecantikan gitu. Yang masuk itu, korbannya itu melakukan hiperbarik untuk supaya awet muda, supaya gitu. Ya, jadi bukan yang untuk terapi. Tapi kalau ini untuk terapi Bapak Ibu, ya, dan itu aman ya, jangan pernah takut menjalani terapi hiperbarik. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada bisa dilakukan sesuatu, maka baru kami menawarkan alat bantu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah permanen. Nah, alat bantunya apa? Macam-macam, ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa gangguan pendengarannya bisa 1 telinga, bisa 2 telinga. Nah, kalau dia hanya terkena di 1 telinga, pasien biasanya nanya, "Dok, boleh nggak aku yang 1 telinga itu nggak usah diperbaiki, biar aja deh tuli, nggak apa-apa," gitu ya. Tapi Ibu Bapak tahu Tuhan memberi kita 2 telinga. Buat apa sih? Ini dia ya, menentukan lokasi sumber bunyi. Ya, Bapak Ibu perlu 2 telinga supaya tahu ada suara dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Meredam bising. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu kenal headphone dengan noise cancelling? Kita naik pesawat pakai headphone yang ada noise cancelling, kita nyalakan, suara mesin pesawat hilang. Hari ini, detik ini, Bapak Ibu telinga kanan dan kiri normal, dikaruniai pendengaran dengan noise cancelling otomatis. Tidak usah disuruh, tidak usah dipakai switch on Bapak Ibu. Tapi otak memerlukan 2 telinga berfungsi normal supaya punya noise cancelling. Jadi kalau pendengaran 1 itu berkurang atau hilang, dengar tetap dengar dengan catatan di tempat yang sepi. Begitu diajak ke tempat pesta, restoran, ke mall, diajak jadi nggak nyambung Bapak Ibu, diajak ngomong maksudnya. Kenapa? Bising lingkungan dan suara yang mau didengar datang bareng. Otak tidak bisa memisahkan, ya. Dan terakhir ada amplifikasi. Kalau Bapak Ibu di handphonenya ada kameranya punya digital zoom dan optical zoom gitu ya. Kita juga punya Bapak Ibu, otak kita punya untuk pendengaran. Ya, jadi yang nomor 3 ini maksudnya adalah digital amplifikasi. Ya, jadi kadang-kadang orang berbisik tapi Bapak Ibu bisa ngerti. Ya, itu sebetulnya ada amplifikasi di otak, amplifikasi digital, ya. Slide
Ah, tadi kalau hilang pendengaran sebelah, apakah kami mengizinkan untuk udah Bu, Bapak nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa toh satu masih berfungsi gitu ya? Ternyata tidak boleh. Kami tidak boleh menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena pendengaran yang satu yang hilang itu kalau tidak segera dikembalikan akan selamanya dia pendengaran adalah satu telinga. Jadi kehilangan noise cancellingnya. Ya, jadi ada umurnya. Ya, kalau terlambat diintervensi, terlambat dikembalikan akan hilang. Apa yang pernah terjadi? Pasien, mohon maaf, di Indonesia kadang cenderung untuk menghemat biaya, jadi daripada teknologi untuk memperbaiki mahal, udahlah satu aja nggak apa-apa gitu ya. Sayangnya orang ini punya uang banyak Bapak Ibu, terbanglah ke negara tetangga, nggak jauh-jauh lah Singapura. Ya, di sana ditanya, kenapa nggak dikembalikan? Gitu. Kenapa? Karena dengan satu telinga dia jadi kesulitan mendengar di tempat yang ramai kan. Dia konsul lah ke Singapura. Singapura bertanya, pernah dijelaskan tentang pendengaran dua telinga nggak? Gitu. Belum pernah. Nah, ini jangan sampai ya. Makanya kami sampaikan, kita edukasi bahwa pendengaran itu penting normal dua telinga. Untuk apa? Supaya yang punya telinga kalau diajak ngomong di tempat yang ramai bisa jelas. Ya gitu. Kalau komunikasinya selalu di tempat sepi, satu telinga bisa cukup ya. Tapi masalahnya di kehidupan sehari-hari kita perlu di tempat yang ramai sebagian besar. Slide. Nah, gangguannya itu bisa ringan sampai berat. Ya Bapak Ibu, ABM itu alat bantu mendengar ya. Jadi kalau ringan-ringan saja, ya cukup pakai alat bantu Bapak Ibu. Murah, tapi ya nggak murah ya, paling murah 5 juta. Paling mahal 60 juta, alat bantu dengar biasa itu. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga sangat berat Bapak Ibu. Kalau di atas 65 desibel, mau dikasih pengeras suara seperti apapun, tidak akan bisa dimengerti oleh otak apa yang didengar. Nah, jadi Bapak Ibu mau ke Amerika, naik mobil bisa nggak? Tergantung punya waktu berapa lama liburannya kan gitu. Kalau sudah pensiunan, boleh nggak? Boleh, bisa Bapak Ibu. Sebulan, 1,5 bulan sampai ke Amerika nyampe pakai mobil. Tapi kalau liburannya cuma 2 minggu, nggak sampai Amerika gitu kan. Malah kecelakaan di jalan gitu ya. Jadi caranya adalah naik pesawat. Jadi alat bantu itu sebetulnya ada maksudnya di setiap gangguan itu gitu ya. Bukan karena saya mau yang paling mahal dok, oh yang ini gitu ya, bukan ya, atau saya mau paling yang canggih gitu, tidak begitu ya, tapi sesuai dengan gangguannya. Nah ada juga satu telinga, nih contoh ya Bapak Ibu, satu telinga jelek sekali, satu telinga sebelahnya masih bagus. Nah pilihannya apa? Rumah siput yang ini dikembalikan dengan alat implan, harganya 500 juta Bapak Ibu. Nggak punya uang. Ya, jadi misalnya sini normal, sini sudden deafness, total hilang. Kita mau kembalikannya bagaimana? Ada 2, yang total hilang itu dikembalikan seperti semula, sehingga stereo kembali, 2 telinga. Jadi kalau diajak ngomong di tempat ramai seperti normal, atau dok saya nggak punya uang 500 juta, ada solusi nggak? Ada, namanya cross. Cross itu suara diberikan di kiri, nanti suara itu akan merambat ikut tengkorak, menstimulasi telinga yang sehat. Ya, tapi itu secara medis namanya mengembalikan palsu. Kenapa? Jadi yang dengar sebetulnya yang sehat. Ya, yang sakit tetap tuli gitu, ya, gitu. Jadi namanya cross. Slide. Namanya cross hearing aid, ya. Jadi diberikan di sisi yang sakit, tetapi yang mendengar adalah sisi telinga yang sehat. Keuntungannya apa? Lebih murah meriah gitu ya Bapak Ibu. Murah meriahnya berapa? Ya mungkin 30-40 juta dibandingkan dengan yang 500 juta. Ya. Nah ini alat bantu dengar biasa Bapak Ibu yang sifatnya pengeras suara tadi. Ya Bapak Ibu sering lihat kalau alat bantu dengar tuh konotasinya ke sini. Ya dia ini pengeras suara.
Tapi tergantung mic-nya, kalau mic ini sudah rusaknya parah, saya mau teriak kayak apa, suara saya nggak akan terdengar di speaker. Nah, tadi batasnya berapa? 65 sampai 70. Di atas itu sudah pasti tidak akan keluar kata yang bisa dimengerti. Slide. Ya, ini namanya alat bantu dengar hantaran tulang. Ya, jadi dia ini pengeras suara juga, tetapi dia mengeluarkan getaran, bukan suara Bapak Ibu. Ya, getarannya itu digetarkan di, mungkin Bapak Ibu tahu yang apa, earphone yang namanya Shock, tahu kan? Yang bone conduction, harganya sekitar 3,5 juta kalau saya tidak salah. Nah, itu sama dengan ini. Jadi bone conduction. Sekarang lagi saya sering ditanya, Dok, katanya kalau pakai earphone itu kan bikin tuli ya gitu. Kalau pakai bone conduction itu bikin tuli nggak? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Ya, jadi lebih aman tuh daripada pakai earphone yang dimasukin ke kuping, pakai yang bone conduction, ya. Slide. Nah, ini bentuk yang lain. Ya. Yang tadi sekitar 30 karena ini cantik Bapak Ibu ya, secara kosmetik, yang ini 50 juta harganya. Ya, gitu. Jadi ada cantik, ada mahal gitu ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Yang tadi ditempel di luar, itu kalau seperti saya yang agak gemuk begini, kulit itu kan banyak lemak Bapak Ibu. Lemak adalah peredam. Nah, jadi suaranya kualitasnya kurang bagus. Sehingga secara medis dibuat Bapak Ibu, vibratornya tidak ada di luar tapi ditanamkan ke tulang tengkorak. Ya, supaya apa? Getarannya murni sampai ke organ yang dituju, ya, seperti itu. Namanya bone bridge. Ini sekitar 175 juta harganya. Ada lagi ini Bapak Ibu. Ini vibratornya kecil sekali, ya, ukurannya 1 kali 2 mm. Dia ini menggetarkan tulang pendengaran di dalam, di belakang gendang telinga, ya. Ini juga, ini pakai operasi ya Bapak Ibu. Yang tadi, yang sebelum ini mana? Nah, ini pakai operasi, ya. Yang ini slide. Ya, ini juga pakai operasi. Ini harganya sekitar 200-an, ya. Slide. Nah, kalau ambang dengarnya di atas 65 desibel, maka semua yang sifatnya pakai vibrator sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, jadi rumah siput itu kalau sudah di atas 70 desibel sudah terlalu rusak. Identiknya dengan apa? Kalau piano, touch-nya sudah hilang lebih dari 90%. Bisakah membentuk lagu? Tidak. Bisa membentuk suara nggak? Bisa, ya. Jadi ini juga hati-hati Bapak Ibu, mendengar itu kalau medis bukan itu, ya. Jadi kadang-kadang mereka penyandang gangguan pendengaran itu setelah kehilangan suara, kalau mendengar suara lewat pengeras, si alat bantu tadi, saya bilang roti, dia dengarnya sudah tidak roti lagi, tidak. Jadi dia mendengar suara, tetapi yang dia dengar tidak bisa diartikan. Ya, jadi tidak cukup bahwa, dia setelah pakai alat bantu gimana? Bagus kok. Bagusnya gimana? Kalau dipanggil noleh, karena dia dengar gitu, dia noleh, karena ada suara. Tapi begitu ditanya, tadi yang didengar apa? Gak tahu. Lama-lama nanti apa Bapak Ibu, otak tuh pinter gitu ya, dia akan baca bibir. Nah gitu ya. Jadi ini adalah alat implan di dalam badan. Paling murah sekitar 225, paling mahalnya hari ini ada 600 juta per unit. Ya, tapi banyak juga tuh pasien, saya ngoperasi 5 pasien per bulan ada. Ini cochlear implant ini, ya. Besok hari Selasa ini bapak-bapak karena presbiakusis, gangguan pendengaran karena faktor usia, dia mau pasang kanan kiri dari Bandung, ya. Seperti itu. Saya ada customer prudensial juga, itu pakai yang harga paling mahal 600 juta, ya, itu di mitra keluarga saya pasang. Hari ini dia sudah komunikasi normal, ya, gitu. Jadi bukannya belum pernah gitu ya, belakangan bertambah banyak dan hasilnya sih sangat bagus. Ya. Slide.
Bisa dilanjut slide. Nah, kami di Rumah Sakit Mitra Keluarga nanti akhir tahun ini akan dibuka ya pusat khusus untuk ear and hearing ya, kesehatan telinga dan pendengaran ya. Alat diagnostiknya lengkap ya. Waktu saya diajak join oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, saya pribadi bertanya, mau sampai seperti apa? Mau sampai seperti Singapura? Mari. Ya, alhamdulillah sama Mitra Keluarga dipenuhi full, lengkap. Ya, dari A sampai Z. Dan kami mampu untuk mengatasi dengan apapun tindakan yang ada untuk telinga. Ya, Bapak Ibu tidak perlu ke Singapura. Oke. Jumlah operasi di Indonesia untuk implantasi koklea tadi, yang alat bantu dengar yang tanam, sama Singapura jauh Bapak Ibu. Saya operasi 5 pasien per bulan, Singapura 5 pasien per bulan dibagi 5 rumah sakit Bapak Ibu. KK, SGH ya, mereka cuma satu gitu ya. Jauh lebih sedikit. Ya, jadi ini nanti akan ada di Ruang Sakit Mitra Keluarga ya, akhir tahun ini akan launching sekitar awal Desember. Nah, ya, ini interior dari klasternya gitu ya, Jakarta Ear and Hearing Center. Kemudian, nah, apa yang ada di sana? Ada alat mikroskop pemeriksaan, kemudian ini adalah alat diagnostik, semuanya lengkap Bapak Ibu. Apa saja, ya. Kalau Bapak Ibu second opinion ke Singapura perlu A, B, C, kita lengkapi semuanya, ya. Alat bedah juga begitu, semuanya lengkap, ya, 100%. Nah, kami punya moto, kami memberi bukti bukan janji Bapak Ibu. Apa artinya? Waktu operasi kita live surgery. Satu, ya, kita live surgery. Jadi kalau Bapak Ibu periksa ke Mitra Keluarga Kelapa Gading, waktu datang, waktu sakit kita foto, waktu sembuh kita foto. Bapak Ibu bisa bandingkan before and after. Oke? Untuk operasi tertentu kita live surgery. Ya, tapi tergantung pasien, kadang-kadang ada juga yang pingsan Bapak Ibu gitu, nggak tega gitu ya. Udah kalau nggak tega ya nggak usah dilihat gitu ya. Tapi kita live surgery. Jadi pasien betul-betul melihat dari mulai orang tuanya kalau anak-anak ya, nganter ke kamar operasi di bius, dia ngikutin di Zoom, nanti selesai dia pasti akan dipanggil dan anaknya memang sudah selesai operasi. Ya, jadi gitu. Dan kita akan berikan video rekaman operasinya. Itu adalah hal rutin kita kerjakan di sana. Sama satu lagi, dapat nomor kontak saya Bapak Ibu 24 jam 7 hari seminggu ya. Jadi kalau ada apa-apa pasien kontak, tapi ya uniknya pasien kadang-kadang gitu Bu, jam 1 malam WA gitu ya. Kalau nggak penting saya juga jawabnya besok pagi gitu ya. Seperti itu. Tapi pasien yang saya potong dagingnya, saya potong kulitnya, pasti punya nomor telepon saya ya. Anytime dia bisa kontak saya ya. Kemudian ya ini pemeriksaan sebelum sesudah, rekaman video gitu ya. Kemudian slide. Nah, kami juga mengerjakan operasi penutupan lubang kendang telinga ya, timpanoplasti, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, kalau ada customernya, keluarganya yang ada lubang di kendang telinganya, operasinya cepat Bapak Ibu, kurang dari sejam, 30 menit, 40 menit selesai. Cuman kalau asuransi harus nginep ya. Boleh nggak nginep nggak sih? Boleh? Sebetulnya bisa datang pagi, saya operasi, 2 jam bangun pulang Pak. Ya, bisa gitu. Tapi dari asuransi sih nyuruh nginep selalu gitu ya. Kemudian kalau yang operasi pakai ngebor Bapak Ibu, ya tulangnya dibor, anjurannya nginep lah semalam. Ya, tapi kalau yang hanya lewat liang telinga, lukanya cuma setengah senti Bapak Ibu. Saya selalu bilang sama cabut gigi, darahnya lebih banyak cabut gigi. Kemudian pemasangan alat bantu, apapun alat bantu Bapak Ibu, kita bisa pasang. Ya, kita angka komplikasi 0, 0. Ya, saya pasang sekitar total 400 pasien, kalau sisi telinga about 700 lebih karena tidak semua 2 telinga. Ya. Kemudian ada juga operasi tumor-tumor yang horor gitu ya Bu, tumor ganas bisa dikerjakan. Ya. Slide. Mundur bisa? Lagi, mundur.
Nah, kemudian pemasangan pipa ventilasi atau apa yang kayak knalpot buat kendang telinga. Ya, kadang-kadang ini dikerjakan dalam pembiusan umum, Bu. Pada anak-anak harus umum. Tapi kalau dewasa yang datang seusia Bapak Ibu, bius 1 jam, pasang 3 menit, pulang langsung. Ya, jadi bukan prosedur yang besar. Kemudian kami juga ini ada prosedur balu, gangguan saluran penghubung hidung dan telinga, ya, kita pakai baloning. Ya, cuman yang ini agak mahal Bapak Ibu. Balonnya itu seperti balon balon jantung koroner, sama persis. Masuk, dikembungin. Bedanya kalau jantung habis dikembungkan dipasang ring supaya nggak nyempit. Nah, untuk saluran penghubung ventilasi telinga tuh nggak boleh di ring. Jadi cuman di balon 2 menit, kempesin, dikeluarin, terus nggak diapa-apain, pasien bangun gitu ya. Kalau di Singapura dikerjakan lokal. Ya, saya sedang mau mencoba itu dikerjakan lokal. Ya, kemarin kami sempat ke Singapura, mereka mengerjakan itu dalam bius lokal. Hanya saja balonnya mahal sekali Bapak Ibu, 22 juta. Tapi ada, ya, alatnya ada di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya, Eustachian Tube Balloning. Ya, kalau Bapak Ibu googling namanya Eustachian Tube Balloning. Kemudian juga operasi pembuatan liang telinga. Ya, jadi saya tukang tambal, bukan tambal ban ya Bapak Ibu. Tukang tambal telinga dan bikin liang telinga gitu. Ini fasilitasnya, kenapa saya pamerin ya Bapak Ibu, mikroskop ini mikroskop paling mahal. Saya ditarik ke Mitra Keluarga gara-gara mikroskop ini sebetulnya. 15 miliar nih harganya, paling mahal saat ini. Jadi judulnya Rumah Sakit Mitra, katanya saya dengar yang jual mikroskop, dokter mau praktek di Mitra, kenapa? Mitra barusan beli mikroskop kita yang paling bagus, katanya gitu. Ya, manajemen ownernya nanya, yang bisa pakai ini siapa selain bedah saraf gitu. Nama saya muncul Bapak Ibu, makanya saya pindah ke Mitra Keluarga gara-gara benda ini gitu ya. Selalu saya pasang maka. Apa sih bedanya 15 miliar itu? Gambarnya tajam, jelas, ada recordingnya. Makanya saya bisa ngasih pasien dan saya berani live surgery. Kalau live surgery gambarnya kabur kan nggak bisa Bapak Ibu, ya memang 15 miliar sih, itu harganya. Nah, tadi saya waktu ditanya juga, saya nanya ke Mitra Keluarga kan, mau sejauh apa gitu. Selama ini pasien kita banyak, mungkin Bapak Ibu ada yang suka ke tetangga atau? Kok susah-susah, saya kadang sama bilang pasien, dok aku ke Singapura ya gitu. Kenapa? Habis di tempat dokter, nggak semuanya cantik sih, operasi oke, tapi yang setelah itu aku kurang puas gitu. Aku second opinion ke sana. Jadi saya minta Rumah Sakit Mitra Keluarga kita bikin pipeline terbuka, konsultasi ke dua ini paling untuk pendengaran paling favorit Bapak Ibu. Mount Innovina sama Singapore General Hospital. Ini teman saya ini tadinya di SGH, Dr. Beritan kalau Bapak Ibu googling, dia punya Beritan ENT Center di Glen Eagles. Nanti kita juga mau kerjasama, ya. Jadi saya tidak mau pasien saya diem-diem, kadang-kadang WA ke saya, dok, saya lagi sama Dokter Beri, dok, saya nggak mau, ya. Jadi saya kepingin pasien saya, kalau Anda mau ada yang kurang di tempat saya bantu, saya teleponkan, saya kenal baik sama mereka semua, ya, gitu. Teman makan Bapak Ibu, ya. Jadi kelas kita nggak kalah sama Singapura. Boleh sombong sedikit ya Bapak Ibu. Gitu ya, jadi nggak kalah sama Singapura. Itu makan itu dalam kesejajaran, ya, bukan kita pengen ngambil ilmu, tidak. Jadi kita tawarkan, kalau mau, oke, sampai mereka bingung. Dokter Hari mau kirim pasien, ini dokter gimana sih, bukannya nahan pasiennya malah ngirim pasien gitu kan? It's okay, no problem. Kalau memang ada di tempat saya yang tidak ada, saya akan kirim, tapi resmi. Ya, gitu, dengan komunikasi resmi, tidak diam-diam nanti semua diulang semua Bapak Ibu. Ya cuma kasihan pasien begitu. MRI sudah bagus di Indonesia, diulang lagi. Jadi yang ada duit kemana-mana habis gitu ya. Itu yang saya tidak mau. Jadi kita akan kerjasama resmi dengan rumah sakit ini. Slide. Saya rasa tinggal satu. Nah ya, jadi pendek kata lah singkatnya Bapak Ibu, bisa diobati di Mitra Keluarga Kelapa Gading. All in. Ya.
Boleh dibandingkan dengan Singapura, silahkan, tapi jangan sembarang Singapura ya Bapak Ibu. Singapura juga macam-macam ya. Teman-teman saya itu kalau bilang ke saya, Dokter Harim, tidak semua kami adalah kami. Ya, tidak semua kami adalah kami. Maksudnya apa? Ya, gitulah. Samalah dengan Anda. Gitu ya. Jadi kalau memang mau ke Singapura, saya akan bantu ke tempat yang seharusnya. Ya, itu saja Bapak Ibu, semoga membantu ya. Terima kasih. Oke, thank you Dok. Oke, thank you Dok. Dok, kita buka sesi tanya jawab sebentar ya. Teman-teman ada yang mau bertanya ya? Silakan, terutama yang belum sebelumnya. Saya di bawah aja ya Mas. Nggak enak. Silakan Dok. Ya, silakan Bu. Ya Dok, saya dengan Riris, saya mau bertanya Dok. Tadi kan saya udah baca autoimun itu bisa pendengaran sudden death itu bisa karena autoimun ya Dok. Betul. Ya? Nah, ini ada pada kejadian, memang ada kejadian sedang terjadi lah. Jadi dia udah autoimun, terus dia ini kalau bersihin telinga, kita kan bersihin telinga sekali 2 kali oke. Kotornya terus-terusan kotor Dok, sampai banyak tuh. Nah, mohon sarannya, kita mau bawa ke dokter THT, cuman kemarin kebetulan dokter THT-nya lagi nggak praktek. Mohon sarannya Dok untuk hal ini. Baik. Terima kasih. Kalau apa yang Ibu sampaikan, satu adalah pasien sering ngorek kulit. Ya, jadi wujud autoimun bisa di mana-mana ya Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dokter kulit sampai penyakit dalam. Autoimun merusak semua badan kita. Tinggal apa yang dirusak, di sanalah ahlinya bekerja. Membersihkan liang telinga, that's mean manifestasinya ada di kulit. Sebenarnya kulit. Bisa jadi pasien Ibu adalah pasien kulit dengan autoimun. Liang telinga adalah kulit Bapak Ibu. Bedanya menjadi punya saya karena dia kayak terowongan. Itu aja. Tapi dia kulit. Jadi langkah nomor 1 sudah betul ke dokter THT. Hanya saja kadang-kadang nanti di dokter THT melihatnya hanya sebagai kelainan kulit liang telinga. Ini yang hati-hati. Ya. Kenapa? Apa yang terjadi di saya itu bisa jadi manifestasi dari penyakit sebadan. Kalau cuma saya obati di kuping alias tidak sembuh. Multidisciplinary approach Bapak Ibu. Itu hebatnya luar negeri, multidisciplinary approach. Ibu Bapak datang ke saya punya ilmu dokter neuro, saya punya ilmu dokter kulit sebatas basicnya, sehingga saya bisa mengerti karena di kami ada ENT manifestation of systemic disease. Jadi manifestasi THT akibat penyakit badan yang lain. Diabetes ada manifestasi ke saya? Ada, yaitu ke tuli mendadak. Gitu. Jadi Ibu kalau ada autoimun, tanyakan konsultasi ke dokter THT betul, tapi juga konsultasi ke dokter autoimun. Kalau perlu konsultasi ke spesialis kulit. Jangan-jangan itu manifestasi kulit dari autoimun. Obatnya apa? Obat autoimun. Diobatin dokter THT sampai 10 tahun nggak sembuh Bu. Titip itu aja. Oke, baik Dok. Terima kasih Dok. Sama-sama. Silahkan. Halo Dok, Ya, thank silakan. you. Saya mau tanya, jadi kejadiannya tuh kayaknya kisaran 2 tahun yang lalu. 2 tahun? 2 tahun yang lalu sudah ada gejala seperti itu. Cuman kan kita nggak terlalu ngerti ya, untuk kondisi seperti ini kan kadang-kadang ya udah berarti kehilangan pendengaran atau penurunan pendengaran. Jadi waktu itu sudah dicek sampai masuk yang kayak ketabung itu loh, box gitulah. Itu yang itu audiometri Bu. Iya, itu fix ya Dok, untuk pengecekannya memang pakai itu ya? Iya, betul. Nah jadi memang sudah persentasenya turun, cuman 1 doang sih yang hilang. Awal-awal mulanya benar vertigo, jadi dia tiba-tiba keleyangan yang luar biasa dahsyat. Ya itu, tanda khas dia itu. Dia nggak pernah kejadian seperti itu sebelumnya, tiba-tiba begitu sampai nggak bisa bangun, akhirnya periksalah semua syaraf segala macam kan karena kita pikirnya syaraf kan. Ke dokter syaraf nggak ditemukan, sampai MRI kepala juga semua baik-baik aja nggak ditemukan. Akhirnya
sampai suatu waktu udah keluar dari rumah sakit, cuman menurun, tapi orangnya masih sakit terus, vertigo terus. Dia merasa, dia bilang dia vertigo, tapi kita takutnya dia nggak mengerti vertigo itu. Vertigo itu kan karena puter terus ya dok ya, tidak berhenti-henti ya, bukan cenut-cenut kan. Nah akhirnya cuman celotehan yang kayak tetangga-tetangga gitu bilang, mungkin dia dengar dari mana, akhirnya dia bilang jangan-jangan telinga. Akhirnya kita bawa ke telinga, makanya bisa sampai dicek yang di box itu. Dan benar dari cek yang di box itu dia penurunan lumayan banyak, sekitar yang satunya sedikit, yang satunya tuh kayak 70%-an. Nah cuman sampai sejauh itu dok, tidak ada tindakan lanjutan. Sampai detik ini masih suka vertigo. Masih. Jadi waktu itu kita juga ke dokter THT, lalu kita tanya ini bagaimana dokter THT-nya nggak terlalu menindaklanjuti. Itu harus gimana ya? Ya, terima kasih Bu. Kalau udah dilihat keluhannya, satu yang penting dia datang pertama kali dengan vertigo. Vertigo. Dengan vertigo. Apakah itu sudah suddenly deaf itu? Nah, nanti dulu Bu. Jadi sudden deafness sekali lagi 3 ya Bu. Gangguan keseimbangan, gangguan pendengaran, sama tinnitus. Tinnitus itu denging atau dengung. 3 itu kalau dia datang. Bisa datang salah satu atau bisa datang ketiga. Sudden deafness sering pasien kalau masuk IGD selanjutnya akan dirawat oleh dokter saraf. Kenapa? Karena sangat sama atau mirip dengan stroke. Sering salah alamat. Sering salah alamat, hati-hati. Ya, sudden deafness ini kalau masuk IGD yang rawat nantinya akan dokter saraf. Kalau dia konsul THT, nah baru tuh beruntung dia ketangkep gitu. Kalau enggak, dia akan ke dokter saraf dan selesai. Ya, nah jadi gejalanya mirip dengan kelainan saraf. Nah kalau customer ibu itu sudah dirawat dokter saraf, biasanya sudah di MRI. Memang nggak ketemu apa-apa Bu, karena sudden deafness fisik normal, ini fungsi, tidak kasat mata. Tidak bisa dideteksi oleh MRI paling canggih manapun. Cuman kuncinya satu, mestinya dicek pendengaran. Gangguan pendengaran ada, that's sudden deafness. Begitu diputuskan sudden deafness, biasanya harusnya kaptennya langsung THT dulu. Neuro tidak. Langsung kaptennya dokter THT. Kenapa? Sudden deafness ada batas Bu. 2 minggu golden period, 1 bulan selesai sudah, permanen. Ada faktor mediko-legal Bapak Ibu. Saya pernah ada satu pasien datang ke saya hanya untuk mau mengeluh. Dokter, saya membayar dokter bukan untuk apa-apa. Tolong dengarkan saya. Kenapa coba? Saya sudden deafness 5 tahun yang lalu. Saya sudah berobat kemanapun, semuanya mengatakan ya sudah. Saya tanya, saya ini duit saya nggak kurang dokter katanya. Beli rumah sakit tempat dokter kerja saya bisa. Saya pergi ke Singapura, orang Singapura, dokter Singapura cuma nanya satu, kamu pernah ditawari cochlear implant nggak? Tidak. Ini harusnya dulu pada waktu 6 bulan pertama kamu pendengaran kamu normal lagi. Ya, jadi hati-hati dengan sudden deafness Bapak Ibu ya, sering selip. Lebih selipnya lagi, dia kadang-kadang mirip keluhannya seperti Bapak Ibu turun dari pesawat. Tapi biasanya plok enak gitu ya, yang ini kok nggak berubah, that's sudden deafness. Harus dipastikan itu bukan sudden deafness. Jadi sering diobatin akan dengan obat pilek. Obat semprot hidung. Diperlakukan seperti kalau pasien alergi atau lagi pilek naik pesawat atau lagi pilek nyelam, diving. Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Ini ada golden period pengobatan. Kalau telat. Ya, jadi kalau secara medis sebetulnya kami harus berburuk sangka sudden deafness dulu. Kalau saya nggak punya alat, mendingan saya obatin sebagai sudden deafness dulu. Toh steroid tidak berbahaya Bapak Ibu, bukan yang horor. Oh, dok itu kan bikin osteoporosis, bikin apa? Itu kalau yang obat steroid untuk autoimun yang diminum berbulan-bulan, bertahun-tahun, iya. Ya, steroid untuk sudden deafness, aduh kecil Bu, kayak obat pusing doang berapa hari, 9 hari, stop. Ya, jadi gini, sorry dok, jadi saya ingat-ingat dia memang pernah dikasih itu sama dokter THT-nya. Ya sudah, berarti cuman tapi pendengarannya tetap masih hilang. Nah, kalau sudah pengobatan tadi ya Bu, steroid minum,
Steroid suntik sudah dikerjakan. Tidak. Nah, itu harusnya masih ada satu lagi terakhir steroid suntik. Steroid suntik minum sudah dikerjakan, saya boleh bilang permanen. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, Bapak, kalau pengen dikembalikan waktu Bapak Ibu adalah 6 bulan ke depan. Lebih dari itu pun punya uang 1 koper bisa membeli rumah sakit, saya nggak ada gunanya. Kerjakan sekarang dengan alat bantu harga 600 juta atau sudah selesai. Gitu Bu, ya. Kalau kejadiannya 2 tahun lalu, paling berarti kok dengan koklea itu? Ya, betul. Pak, customer Ibu itu hanya dengan implan koklea, tapi kalau sudah 5 tahun kita harus edukasi. Kembalinya pelan-pelan. Yang saya cerita pasiennya prudensial itu 10 tahun Bapak. 10 tahun. Jadi harusnya secara teori udah sulit dikembalikan kan? Tapi dia minta mencoba apa kartunya yang diamond atau apa? Nah, diamond nggak ada serinya, ya nggak ada limit, nggak ada serinya. Dok, coba, ya udah coba, karena beliaunya CEO perusahaan kali. Pasang setahun kemudian baru WA kembali ke saya. Dok, saya sudah bisa memakai pendengaran saya seperti semula. 1 tahun, kehilangan 10 tahun, kembalinya 1 tahun. Ya, jadi kalau masih 5 tahun mau dicoba, yuk. Itu full cover Dok, kalau untuk koklea dibayarin asuransi? Tergantung kartunya katanya. Ya, kan sesuai tagihan. Dia punya diamond. Ya yang paling atas sama. Saya bertanya, mau pakai yang mana Pak? Yang paling bagus yang ada apa Dok gitu. Tapi belum tentu nanti di cover. Saya pasti di cover Dok, kata izinnya karena saya CEO. Saya yang nentuin kerjasama sama prudensial atau enggak. Terus mau tanya juga Ya. Dok, jadi waktu itu dia dikasih obat, tapi alhasilnya tuh bikin badan jadi bengkak-bengkak. Yaitu steroid Ibu. Iya, jadi nggak cocok obatnya Bukan itu. tidak cocok. Efek samping steroid moon face. Oh. Ya, gendut. Kaki, lebih ke kaki sih. Apapun Bapak Ibu. Ada 2 ya Bapak Ibu, ada 2 aliran. Ngasih steroid dosis sangat tinggi itu, atau saya pribadi saya ikut American Academy Head and Neck Surgery. Jadi federasinya dokter THT di Amerika. Dia memakai dosisnya kecil. Dosis steroid yang disuntik, dosis super tinggi itu diganti dengan suntik Bapak Ibu. Jadi biasanya yang memberikan steroid suntik dosis tinggi biasanya tidak melakukan suntik. Karena tidak semua dokter THT melakukan suntik. Gitu. Suntik ke dalam kedang telinga? Enggak. Suntik, diem setengah jam, pulang 4 kali, 2 kali seminggu. Udah selesai. Itu menggantikan steroid yang kalau dosis tinggi bisa bikin gendut tadi. Moon face, tapi itu tidak berbahaya. Selama tidak di kokleain itu akan terus vertigo dong. Sekarang saya kembali ke vertigo. Sudden deafness bisa merupakan gejala dari tumor. Ya, ada tumor di saraf pendengaran. Dia awalnya merusak keseimbangan, berikutnya merusak pendengaran, membuat sudden deafness. Belakangan nanti otot muka, karena mereka saraf muka, saraf pendengaran, keseimbangan berjalan bersama dalam satu saluran gitu Bu. Kalau gejala awalnya gangguan keseimbangan, tolong pastikan ada tumor di saraf pendengaran atau tidak. Menurut saya juga kecil kemungkinan, kenapa? Karena sempat dirawat dokter saraf. Dokter saraf biasanya MRI. Ibu tanya aja customernya, sudah di MRI belum? Kalau sudah, tapi kalau tidak, mohon lakukan. Sering kecolongan adalah ternyata penyebabnya tumor. Penampilan penyakitnya seperti sudden deafness. Sama persis. Kalau sudden deafness itu bisa klaim sakit kritis nggak Dok? Jangan nanya saya kalau itu. Kategorinya sudah bisa Saya nanya Ibu kalau. Buat saya satu Bu, kalau sudden deafness prudensial pasti cover, saya happy Bu, gitu. Sama Dokter Yose juga happy juga pasti. Oke. Tapi setahu saya sudden deafness prudensial oke gitu. Ya, kehilangan pendengaran Pak. Ya. Thank you Dok. Ya, silakan. Oke, satu lagi terakhir ya. Sorry durasi teman-teman. Dok, sorry saya mau tanya. Ya. Saya sakit telinga kiri itu udah sekitar setahun lebih. Baik. Jadi awalnya itu Sakit tuh maksudnya nyeri.
di dalam itu terasa nyeri, nusuk-nusuk itu. Oh, baik. Nah itu Nyeri awal tertusuk-tusuk. itu kurang lebih berapa bulan sekali itu kambuh. Baik. Tapi nanti hilang, jadi saya Ya. sih cuek-cuek aja sampai kemarin awal tahun mulai sering. Baik. Hampir tiap minggu tuh. Baik. Akhirnya saya ke THT. Ya. THT itu dicek tekanan dan lain-lain, hasilnya Normal. sih normal. Ya. Oke. Tapi itu berlangsung sampai saat ini Nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang. Bahkan sakitnya kayaknya bertambah Ya. sampai ke belakang Ya. telinga sini Ya. ke bawah. Ya. Itu kira-kira apa ya? Baik. Ibu ini menanyakan nyeri telinga ya Bapak. Ibu, sebutan kami otalgia, nyeri telinga. Nyeri telinga bisa dua. Nyeri yang berasal dari telinga atau nyeri alih. Nah, ya, udah diperiksa normal tadi ya. Berarti ini namanya nyeri alih telinga. Secondary, kalau Bapak Ibu googling secondary otalgia. Dari mana? Saraf telinga. Jadi saraf kita gini Bapak Ibu. Satu saraf otak nomor 5 gitu ya, atau nomor 7, ada 10 total ya. Itu mempersarafi bisa tidak satu tempat Bapak Ibu. Mempersarafi ke sana gitu ya. Itu batas di otak itu nggak kayak kayak komputer. Yang dari telinga satu komputer, yang dari enggak Bapak Ibu. Dia abstrak gitu. Abu-abu. Jadi pendek kata, kalau ini sumber di otaknya, di pusatnya itu deketan, otak bingung Bapak Ibu. Ini datangnya dari mana ya? Gitu. Ya, jadi itu namanya secondary otalgia atau nyeri alih telinga. Bisa datangnya dari gigi, bisa datang dari gusi. Jadi, misalnya pasien nyeri seusia ibu ya, gitu. Penampilan begini Ibu, pertanyaan saya adalah gigi ada masalah pakai bekel apa enggak? Kalau misalnya tidak, berikutnya adalah aktivitas keseharian yang melibatkan leher, nge-gym, ya, gitu. Tapi kalau yang datang nenek-nenek gitu ya, gitu, saya akan nanyanya ke arah yang pengapuran atau yang pekerjaannya pakai bahu, beban di bahu. Kalau yang datang laki-laki seger kayaknya ngerawat badan, oh kita pertanyaannya nge-gym weightlifting. Tukernya sakit kuping Bapak Ibu. Pakai bekel tukernya sakit kuping. Mau ditetesin kupingnya sampai 1 liter 10 tahun nggak sembuh Bapak Ibu. Ya, jadi obatnya edukasi gitu ya. Jadi mau cantik mau ganteng sabar dulu gitu ya. Nanti kupingnya akan sembuh kalau usahanya sudah tercapai gitu ya. Jadi dari gigi, gusi, sendi rahang, leher ya. Gitu. Banyak, sumbernya banyak Bapak Ibu. Ya, jadi itu membuat nyeri alih di kuping. Jadi kalau diperiksa kupingnya mau pakai MRI, mau pakai apa semuanya normal. Ya, jadi mohon dicari. Kalau leher kemana? Ke dokter saraf. Gigi ya dokter gigi. Ya, rahang ke dokter bedah mulut. Ya, yang paling susah rahang itu karena kadang-kadang seringnya yaitu nggak ada kelainan fisik kelihatan. Ya kayak apa kaki kita kesleo gitu kan ada tuh kaki kita kadang posisi tertentu sakit gitu. Nah itu susah sekali ngobatinya Bapak Ibu. Entah istirahat ngunyah keras, istirahat buka mulut kalau nguap juga mesti pelan-pelan gitu ya. Seperti itu. Yang paling sulit kalau tulang belakangnya ada pengapuran. Nah kalau pengapuran berobatnya di 2 Bapak Ibu. Dokter neuro maksimal mereka suntik ke tempat sarafnya atau ke spine surgeon. Spine surgeon itu bisa dari ortopedi atau dokter bedah saraf. Ya kalau mereka mau kejepit kok obatnya disuntik. Nah gitu. Kalau mereka obatnya apa? Operasi. Ya, dioperasi di tempat keluarnya saraf di tulang belakang. Ya, jadi kita yang penting multidisciplinary approach saja. Ya, jadi meskipun saya dokter THT, tapi saya juga mesti kita lihat-lihat ke tetangga gitu ya. Karena tetangganya THT adalah otak, area leher, spine itu punyanya dokter bedah saraf, punyanya dokter neurologi gitu ya. Jadi ini sebetulnya satu area gitu, tapi masalahnya dokter spesialisnya banyak gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mesti jalan-jalan juga kemana-mana memperkirakan kira-kira penyakitnya apa. Kalau nggak ketemu Bapak Ibu, ya kalau nggak ketemu atau ngobatinya ke tempat yang nggak pas gitu. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan ya buat Dokter Harim ya. Thank you sekali lagi Dok ya. Thank you Dok. Sedikit sebelum kita lanjut sesi berikutnya ya, ada sedikit company profile dari mitra keluarga ya. Untuk itu boleh kita kasih tepuk tangan buat Dr. Yose. Silakan, saya persilakan Dr. Yose.
Ya, ini ada sedikit company profile tentang mitra keluarga ya. Terus ada nanti juga PIC-nya yang bisa kita hubungin kalau kita perlu bantuannya. Sekali kita kasih tepuk tangan buat Dr. Yose. Cek. Oke. Selamat pagi. Pagi. Nggak kenceng nih, nggak seru. Selamat pagi. Ih gitu dong, tepuk tangan dulu ya buat kita. Oke, perkenalkan sebelum saya mulai, nama saya Dr. Yose Rizal Estra Sitorus. Dari namanya saya orang Sunda ya. Oke, saya saat ini dipercaya sebagai Kepala Departemen Marketing Regional Mitra Keluarga area Jakarta. Nanti mana aja, nanti sebentar kita ngobrolin di sini, gitu ya. Yuk, next slide. Klik. Nah, ini visi misi singkat aja. Intinya highlightnya ada di berfokus pada pelanggan. Jadi apapun yang mitra keluarga lakukan itu patient oriented. Jadi semuanya fokusnya ke pasien. Pasiennya siapa? Ya nasabah, Bapak Ibu semuanya. Terus oke, ini slide ini sebentar, ini saya ngomongnya great journey, perjalanan panjang dan hebat yang sudah dilalui oleh mitra keluarga. Per tahun ini, mitra keluarga umurnya sudah 35 tahun. Cabangnya ada 30 rumah sakit saat ini, tapi hanya di Jawa aja. Tempat tidur kurang lebih 3.500. Terus kemudian tahun 2015, mitra keluarga sudah IPO. Ada yang main saham nggak? Ada yang tahu nama emitennya nggak? Hah? Mika gitu ya. Lagi kece sahamnya sekarang. Masa sih tadi ada yang nanya? Terus kemudian tahun 2017 kita ngakuisisi satu grup namanya Kasih Group ya. Terus aduh, ada koeder habis ini ya. Halo koeder, minta waktu sebentar ya. Oke, next. Saya ini di nextin aja deh. Oke, back sedikit. Back, Anda back, nggak back. Nah, oke. Jadi ini mulainya sebenarnya awalnya dari tahun 93 di Mitra Keluarga Bekasi Barat. Sebenarnya tahun 89 sih. Ada yang pernah dengar dulunya Mitra Keluarga Jatinegara? Nah, itu dulunya punya Mitra Keluarga, sekarang jadi punyanya Premier ya. Terus ini ada beberapa rumah sakit kita, mulai dari Bekasi Barat, Kemayoran dan lain-lain. Ini juga yang pakai nama Mitra Keluarga. Next. Di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah ini Kasih grup rumah sakit yang kita akuisisi. Cuman memang kalau yang 9 rumah sakit ini nggak pakai nama Mitra Keluarga karena fokusnya pada JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, EKE BPJS. Ya, ini next lewat. Yuk. Nah, yang saya pegang saat ini itu Mitra Keluarga Regional Jakarta. Mana aja? Kelapa Gading, Kemayoran, Kalideres. Yang hadir hari ini ke tengah-tengah depan Bapak Ibu semua itu dari Mitra Keluarga Kelapa Gading gitu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin soal Kemayoran dan Kalideres. Sekarang pertanyaannya adalah ada apa aja di Kelapa Gading? Next. Oke. Kelapa Gading itu punya 8 layanan unggulan, 8 Center of Excellence. Cuman nomor 6, 7, dan 8 saya nggak akan bahas karena nanti akan berkaitan, itu nggak akan ada benefitnya juga di insurance. Karena yang nomor 7 itu kids food, itu kaki flat foot pernah dengar ya? Pada bayi baru lahir, kaki O, kaki X, itu bawaan lahir. Saya nggak akan bahas. Terus embrio itu bayi tabung, IVF, itu juga saya juga nggak akan bahas. Yang akan saya bahas di atasnya. Yuk, next. Oke, ini kita JHVC namanya. Kita punya pertama adalah Jakarta Heart and Vascular Center. Jadi kalau ke Kelapa Gading, ingatnya adalah kita punya JHVC, Jakarta Heart and Vascular Center. A ke Z-nya jantung, semuanya kita bisa kerjakan. Gitu ya. Next.
Ini beberapa dokter yang kita suggest buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu semuanya untuk yang di JHVC. Mulai dari ada Dokter Utoyo, terus kemudian yang Prof Yoga, ada yang pernah dengar kasus-kasus aritmia? Dan kemudian diablasi, jantungnya dibakar dalam tanda kutip? Ya itu. Nah, ahli ablasinya di Indonesia namanya Prof Yoga, ada di kita, di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Yang ini orangnya, nih, ya ini. Si yang pakai baju biru sendiri. Oke, next. Selain masalah jantung, kita juga punya masalah yang selain dokter jantung intervensi, kita juga punya dokter bedah jantung. Dokter bedah jantung kita yang baru join ke kita dan yang fokusnya mengerjakan vaskular itu namanya Dokter Marolo Pardede. Gitu ya. Next. Oke, ini beberapa juga untuk yang mengerjakan vaskular dan support sistemnya. Next. Oke, tadi masalah jantung. Jadi kalau misalkan masalah jantung, ke jantung intervensinya boleh ke Dokter Utoyo, mau aritmia ablasinya boleh ke Prof Yoga, untuk bypass jantung boleh ke atau ke bedah vaskular boleh ke Dokter Marolo Pardede. Berikutnya, kita punya center namanya Advanced Digestive Center. Semuanya yang berkaitan dengan saluran cerna bisa kita kerjakan. Mulai dari kita punya internist digestif, konsultan gastro, sampai kita juga punya bedah digestif. Next. Nah, pertanyaannya, dok, semuanya kayaknya bisa ngerjain digestif, diferensialnya buat si Mitra Keluarga Kelapa Gading apa? Nah, salah satunya adalah kita punya alat yang namanya EUS. Pernah dengar? Endoskopi ultrasonografi? Pernah ya? Jadi endoskopinya nggak cuman jadi kamera doang, tapi bisa jadi USG di dalam. Gitu ya. Alatnya nggak banyak Bapak Ibu di Indonesia. Kalau nggak salah saya cuma punya 2 di Indonesia. Salah satunya di kita. Operatornya cuma 1 di Indonesia. Ahli digestifnya Indonesia namanya Prof Murdani. Yang sebelah kiri. Gitu ya. Next. Nah ini dokter bedah digestifnya, dokter bedah saluran cernanya, ada Dokter Teddy dan Dokter Yarman. Next. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ketemu. Kita punya namanya Jakarta Ear and Hearing Center. Mungkin sudah banyak tadi yang didengar gitu ya. Cuman ini kita akan resmikan secara resmi di bulan Desember nanti. Tadi gini, beliau ini dokter di Indonesia yang paling mengerjakan implan koklear paling banyak di Indonesia. Tadi dia udah bilang hampir 800 case with 0 complication. 0 komplikasi sampai dengan saat ini. Dan kita nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Saya punya ada beberapa video testimoni dari pasien-pasiennya beliau yang sudah ke Singapura, ke Penang, bahkan sampai ke Australia, disuruh baliknya untuk pasang implan koklear itu ke Indonesia aja, ke Dokter Harim ini, gitu. Pertanyaan saya juga dengar di belakang saya sempat dengar, emang di cover ya sama Prudential? Emang ini full cover ya? Bukannya ini bukannya alat bantu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang sampai dengan hari ini baru setahun setengah punya center ini. Kita untuk Prudential sudah kurang lebih hampir 20 kali ya pasien itu di cover sama Prudential. Billingnya gede-gede banget. Gitu. Ya. Terakhir kita Dokter Mita terakhir billing kita 1,5 M ya? Ya. 1,5 M ya, full cover sama Prudent kan? Nah, case ini sudden deafness dengan pemasangan implan koklear, ini kemarin terakhir yang di Prudential tuh billingnya 1,5 M karena kanan kiri bilateral, kanan kiri gitu, ya. Dan ini full cover sama Prudential. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau yang tadi nanya-nanya, ini full cover nggak ya? Ini cover nggak ya? Kalau selama indikasinya tepat dan ini implan koklear bisa di cover sama Prudential. Tepuk tangan dulu dong buat Prudential. Next. Oke, ini kita center ketiga namanya Brain and Spine. Jadi, next. Yang berhubungan dengan otak sampai ke saraf tulang belakang, itu bisa dikerjakan di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Cuman memang kita fokusnya saat ini di otak, terutama di tumor otak dan aneurisma. Gitu ya. Ada yang tahu aneurisma? Pembuluh kalau kayak selang, terus selangnya ngegembung. Nah ini masalahnya itu ada di vaskular di otak. Itu bisa bikin meninggal mendadak.
Kalau pecah meninggal mendadak gitu ya. Nah, itu kita bisa mengerjakan coiling dan lain-lain. Termasuk juga DSA. Oke, DSA diagnostik sekarang. Oke, center berikutnya kita punya Thyroid and Diabetic Center. Nah, beliau ini adalah dokter endokrin biomolekuler pertama di Indonesia. Ada yang tahu beliau? Prof. Dante? Hah? Ada yang tahu? Ya, oke. Beliau sampai dengan saat ini belum diganti ya, masih menjadi Wamenkes kita, Wakil Menteri Kesehatan, gitu ya. Tapi saya declare dulu nih dari sekarang nih, kalau untuk beliau, kalau mau daftarin rawat jalan, kami nggak bisa bantu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena antriannya itu setiap kali praktek bisa sampai 100-120 pasien, bisa prakteknya sampai jam 2 pagi. Gitu ya, jadi kalau untuk beliau kita nggak bisa potong-potong antrian. Oke, next. Nah, ini kita baru launching di Kelapa Gading di lantai 6, khusus untuk anak-anak, jadi namanya Little Star Pediatric Clinic. Jadi kita tidak gabung lagi sama yang dewasa-dewasa. Jadi kalau idenya adalah di awal kadang-kadang kita bawa anak kecil, cuman mau vaksin aja harus ngantri ke tempat yang orang dewasa sakit. Jadi worry kan Bu? Nah, padahal cuman mau vaksin. Nah, makanya kenapa sekarang kita pisahkan anak kecil dan dewasa, kita pisahkan gitu ya, supaya idenya supaya tidak terjangkit penyakit, datang sehat atau datang dengan sakit tertentu, pulang dari rumah sakit malah dapat penyakit yang lain. Gitu ya. Next. Oke, Women's Health and Wellness Center. Ini center ini, cluster ini juga sudah ada di Mitra Keluarga Kelapa Gading di lantai 6 yang berkaitan dengan wanita dan kecantikan. Ini kita ngomong di luar benefit ya, di luar asuransi ya. Jadi mulai dari dokter obgyn, terus kemudian dokter kulit, dokter bedah plastik, bahkan sampai stem cell bisa dikerjakan di sini. Gitu ya. Next. Ini beberapa alatnya kita, selain tadi mikroskop yang dokter Harim bilang, meja operasi kita di Mitra Keluarga Kelapa Gading kayak gini. Jadi bisa mengerjakan semua posisi. Bahkan kita bisa mengerjakan, kalau Bapak Ibu pernah lihat operasi bedah saraf duduk, pernah lihat nggak? Kita bisa mengerjakan operasi bedah saraf sitting position. Duduk. Gitu ya. Terus next. Ini alat buat ngancurin tumor namanya CUSA. Next. Ini yang mikroskop yang tadi dokter Harim bilang. Next. Ini beberapa alat kita yang lain. Ini kita cuma satu-satunya yang kita punya C-arm di Indonesia yang begini bentukannya. Karena dia bisa nggak hanya muter begini, tapi bisa posisinya bisa begini. Gitu ya. Next. Oke, ini di next dulu boleh? Sampai di terus-terus. Nanti kita ngomongin Kemayoran dan Kalideres nanti di kesempatan lain. Terus. Akai, terus ini Kalideres terus. Oke, sebelum. Oke, ini beberapa ini pilihan kamar di tempat kita. Untuk kamar Kelapa Gading itu punya one bednya tuh punya 5 tipe, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kamar one bed one room terendah kita yang di Kelapa Gading namanya Utama. Terus VIP plus atau eksekutif, suite, Presiden suite. Gitu ya. Oke, next. Oke, ini nih yang paling menarik ya nggak? Ini seru nih. Oke, tadi dokter udah, alat udah. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke Mitra Keluarga? Kenapa harus ke Mitra Keluarga Jakarta? Kita punya apa yang bisa kita tawarin ke teman-teman? Yang pertama, kita punya dokter insurance relation namanya. Dokter insurance relation adalah dokternya kita yang dedicated bertugas untuk ngawasin lembar medis awal dan lembar medis lanjutan yang dikirim oleh asuransi ke rumah sakit. Harapannya apa? Supaya satu, bisa lebih cepat. Kadang-kadang ada gini, lembar medisnya masuk, padahal dokternya sudah pulang. Ya, nungguin dokternya baru lusa, baru ada lagi. Lama nulisnya. Nah, ini dokter inilah yang akan nulisin, berkoordinasi sama dokternya via telepon. Jadi kita harapannya cepat penjaminannya keluar.
Yang notes bagus dari kita dari Prudential adalah sebenarnya jaminan awal itu terbit SLA-nya dari Prudential ke rumah sakit adalah 1 kali 24 jam. Di kami rata-ratanya sekarang 16 jam. Gitu. Penjaminan awalnya bisa keluar. Yang kedua, kita punya dokter insurance friendly. Ada yang pernah dapat, walaupun saya dokter, saya tahu kondisinya saat ini, ada yang masih idealis sekali dokternya. Secara komunikasi nggak baik, gitu ya. Tanyakan ke kami nanti, dokter siapa yang harusnya bisa diajak dengan komunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Oke? Terus kemudian free upgrade kamar. Gini, free upgrade kamar dan fast discharge, itu saya sebel banget sama Prudential. Kenapa? Karena itu harusnya jualan kami, diambil alih sama Prudential. Jadi, cuman Prudential sekarang yang bisa free upgrade kamar langsung B2B, rumah sakit ke Prudentialnya. Yang kedua, fast discharge. Nggak usah ngubungin marketing lagi buat pulang, kami sudah PP host Bapak Ibu. Jadi pulang-pulang aja, gitu ya. Jadi itu harusnya jualan kami diambil alih sama Prudential. Tepuk tangan dulu dong buat Prudential. Terakhir, tapi kami nggak mau kalah. Kami mau ngambil alih lagi sekarang apa yang Prudential jualan. Ada yang pernah sebel aksesnya, billingnya sudah ratusan juta, aksesnya 40.000, 80.000. Pernah sebel kayak gitu? Ya, ternyata cuma wasglove. Sekarang di Mitra Keluarga, di yang regional Jakarta, kami akan absorb aksesnya. Oke, berapa tapi pertanyaannya? Langsung tepuk tangan. Berapa pertanyaannya? 1% dari total tagihan maksimal 1,5 juta. Gokil nggak? Oke, ini saya belum tulis lagi nih, tambahan satu lagi. Mudah-mudahan ketok palu secepatnya. Sudah ada yang beralih ke Pruwel? Hah? Banyak? Nggak ada benefit makanan pendamping? Nanti kami yang sediakan makanan pendampingnya. Tadi saya nyontek Mandaya soalnya Mandaya kok nggak ada bikin gitu, saya bikinin kayak gitu, oke? Jadi ke Mitra Keluarga aja Bapak Ibu. Oke, next yuk. Oke, ini slide terakhir saya. Oke. Aduh. Oke, ini slide terakhir saya. Tadi rumah sakit udah, dokternya udah, alatnya udah, extended services-nya juga sudah. Pertanyaannya hubungin siapa kalau ke Mitra Keluarga? Ini ya. Ada saya di pojok sebelah sana, kemudian untuk Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oh iya, sebelum ini saya sebentar 2 menit aja saya panggilin aja ya orang-orangnya biar ketemu muka ya. Ya. Saya minta Sharon untuk PIC Mitra Keluarga Kelapa Gading boleh ke atas. Ini bumil kita, yuk. Oke. Terus kemudian ada untuk PIC Mitra Keluarga Kemayoran ada Mas Didit. Ini oke. Sama Mitra Keluarga Kalideres ada Mbak Nona Buas. Ibu anak 1 Pak maksudnya. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di sini dong, di sini biar kelihatan. Di sini aja di tengah-tengah. Jadi ini ya Bapak Ibu semuanya, ada Sharon, Mbak Sharon, ada Mas Didit, ada Mbak Nona. Ini PIC yang bisa dihubungin kalau ada kebutuhan di Mitra Keluarga, khususnya Kelapa Gading, Kemayoran, dan Kalideres. Ini ada nomornya, gitu. Oke? Mantap? Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Oke, kita mau foto dulu ya Dok ya. Oh iya boleh. Sama tim sekalian, silakan kawasan saya persilakan. Oh langsung dibawa boleh Dok. Ya, boleh teman-teman langsung dibawa aja ya. Kita semua bagi berdiri, kita foto bersama dulu sama tim Mitra Hospitals.